Nah, Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau masih menjelaskan tentang tipu daya syaitan dan juga dampak maksiat. Di antara dampak maksiat, bahwasanya seseorang apabila berbuat dosa, dia telah memberikan kepada syaitan madad, bantuan yang sangat besar untuk membinasakan dia. Maka Ibnul Qayyim membicarakan masalah ini sangat panjang lebar hingga beliau memberikan satu pasal, yaitu hifdzul lisan, anjuran untuk menjaga lisan. Karena di antara perkara yang dibuat manusia oleh syaitan untuk jatuh di lubang maksiat lewat lisannya. Dan lisan, sebagaimana kita jelaskan, dia memiliki peran besar untuk mendapatkan pahala, dan di sisi lain dia memiliki peran besar untuk mendapatkan dosa dan amarah Allah Azza wa Jalla. Dan syaitan menjadikan manusia rusak lewat lisannya, sebagaimana disebutkan dalam pertemuan yang lalu, dengan dua hal. Ima dia berkata batil, atau diam di atas hak. Kalau dia berkata batil, maka dia dikatakan syaitan natiq, setan yang berbicara. Kalau diam di atas kebatilan, maka dikatakan syaitan akhras, syaitan yang bisu. Maka kalau dia berkata batil, ya, syaitan masuk membuat dia berbicara perkataan-perkataan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Atau dia diam di atas hak. Dia tahu itu ada hak, tapi dia diam, tidak ingin berbicara. Ima karena ada rasa takut pada dirinya, atau ima ada kepentingan, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini Ibnul Qayyim menjelaskan kalau syaitan selalu berusaha membuat manusia jauh dari Allah Azza wa Jalla. Makanya syaitan adu, kata Allah Azza wa Jalla, fattakhidhuhu aduwa. Jadikanlah dia syaitan musuh kita. Ya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabil jahim. Dia mengundang orang-orang yang tertipu dengan dia untuk masuk ke dalam api neraka jahanam. Apabila manusia ingin bersedekah, datang syaitan. Maka syaitan menggoda manusia untuk tidak bersedekah. Syaitan akan menggoda dia kalau dia akan nanti ditimpa kefakiran yang sangat dahsyat. Ya, atau ketika dia ingin sedekah, syaitan membuat dia ragu-ragu, buat apa engkau sedekah? Engkau letih mencari harta, engkau keluarkan, belum tentu amal ibadahmu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Atau ketika dia ingin sedekah, maka syaitan datang memberikan waswas, bukankah lebih baik keluargamu mendapatkan hartamu dibandingkan orang lain, dan seterusnya. Maka syaitan tidak rela kalau dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya terus datang syaitan. Oleh karena itu kalau manusia tahu bagaimana syaitan tidak ada henti-hentinya dan tidak ada istirahat dalam menggoda manusia, dia harus memiliki kesungguhan dalam melawan tipu daya syaitan. Dan dia harus banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dia dibantu di dalam melawan tipu daya syaitan. Karena syaitan, ya ikhwah, dia memiliki khutuwat. Kata Allah Azza wa Jalla, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi bukan satu langkah syaitan. Dia tidak bisa masuk dari pintu yang satu, dia akan masuk dari pintu yang banyak. Tadi dipermisalkan oleh Ibnul Qayyim, ya, rahimahullah, kalau seseorang ingin sedekah, datang syaitan. Syaitan berkata, apakah engkau akan menyedekahkan hartamu sehingga engkau menjadi orang yang fakir? Maka syaitan memasukkan ke dalam hatinya khauful faqr, takut dari kefakiran dan kemiskinan. Ternyata tidak mempan bab ini. Dia ternyata punya optimis keyakinan kalau dia bersedekah diganti oleh Allah Azza wa Jalla. Maka syaitan masuk dari pintu yang lain, subhanallah. Ya, dari pintu mungkin
engkau letih mencari harta, kemudian kau keluarkan, belum ada jaminan amal kamu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Atau mungkin datang dari pintu yang lain. Ya, lebih baik engkau simpan hartamu untuk anak-anakmu dibandingkan untuk orang lain, dan seterusnya. Ya, maka terus dia digoda oleh syaitan. Begitu juga haji. Ketika seseorang ingin haji, maka datang syaitan. Mengatakan, ya, hartamu akan habis kalau haji. Atau haji amalan yang berat. Belum tentu engkau mampu untuk melaksanakannya. Atau engkau nanti bakal wafat di sana. Dan yang lain-lainnya, ya, akan digoda oleh syaitan. Makanya manusia, dia harus mengetahui tipu daya syaitan, dan dia banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar dia dilepas dari tipu daya syaitan. Karena syaitan selalu duduk di hadapan manusia, dia menunggu. Kapan manusia itu lengah, maka datang syaitan membujuk dia dan membinasakan dia. Bahkan kadang tidak mesti maksiat. Yang sering kita dengar kalau syaitan menggoda manusia hanya dalam bab maksiat. Kadang dia ditipu oleh syaitan sampai ke bab ketaatan. Misalnya syaitan lihat kalau dia cinta ketaatan, tidak mempan untuk ditipu atau digoda kepada maksiat. Maka syaitan masuk ke dalam hati dia, membesarkan ketaatan yang dia lakukan. Syaitan akan berkata, kalau engkau orang soleh, tidak pernah meninggalkan sholat malam, puasa di siang hari, engkau lihat kiri kanan, dia terlelap tidur, tidak pernah puasa, engkau lebih afdal daripada dirinya. Maka datanglah ujub yang merusak ibadah dia. Ya, atau kadang orang gemar ibadah, maka syaitan membuat dia tughyan, melampaui batas. Orang-orang Khawarij terkenal dengan ahli ibadah. Makanya ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berjumpa dengan orang-orang Khawarij untuk berdiskusi, Ibnu Abbas, siapa Ibnu Abbas? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih kaget ngelihat bentuk fisik orang-orang Khawarij dan ibadah mereka. Orang-orang Khawarij badannya kurus-kurus karena sering puasa di siang hari, matanya, di bawah matanya hitam, jidatnya hitam karena sering sujud di malam hari. Tapi subhanallah, dia disebutkan di dalam hadis kilabun nar, anjing-anjing api neraka. Dia yang memerangi menantu Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau bukan itu godaan syaitan, maka apa lagi? Makanya lihat subhanallah, syaitan menggoda manusia yang yang suka ketaatan agar melampaui batas. Dan syaitan menggoda manusia yang cepat terpancing dengan maksiat untuk jatuh di lubang maksiat. Orang yang bakhil digoda sama syaitan untuk tidak mengeluarkan hartanya dalam rangka sedekah. Ya. Orang yang gemar mengeluarkan duit digoda oleh syaitan untuk menghambur-hamburkan duitnya. Orang yang punya sikap emosi digoda oleh syaitan untuk melampiaskan amarahnya kepada orang banyak. Makanya al-muwaffaq man waffaqahullah. Yang tertolong yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Allah berkata di dalam Al-Quran, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kehadiran mereka. Makanya kalau dia baca kitab Ad-Da' wad-Dawa, subhanallah, ini sumbangsi Ibnul Qayyim yang sangat besar. Ibnul Qayyim memaparkan kepada para pembaca bagaimana syaitan menggoda manusia agar dia terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Kalau seandainya dia tidak memiliki senjata yang kuat dan musuhnya tidak pernah tidur. Musuh kita semenjak diciptakan iblis sampai nanti hari kiamat tidak ada kata istirahat untuk menggoda manusia. Ya. Sedangkan dia terlena. Dia tidak belajar, dia tidak tahu tipu dayanya. Maka dari sisi mana dia bisa selamat dari tipu daya syaitan? Nah,